setiap gedung besar itu kan gak pernah ada lantai 4-nya. Pasti selalu 3A, 3B, ya kan? Itu tandanya lantai 4 tuh gak boleh ada, Pak, karena sial. Halo guys, balik lagi di bacain cerita horor. Kalau biasanya gua tuh bawain cerita-cerita horor dari tweet atau internet. Kali ini gua mau bawain cerita horor yang beda karena ini ceritanya dari ChatGPT gitu. Cuma bedanya nanti kita bakalan lanjutin cerita dari si ChatGPT ini biar dia bisa lanjutin sampai selesai. Gua nggak tahu ini bakalan jadi seru atau enggak atau malah jadi jelek banget. Mohon maaf, tapi gue harap kalian bisa suka dan bisa support lah ya effort gue buat bacain cerita dari ChatGPT ini. Oke, langsung aja kita bacain ceritanya. Judulnya tentang lemari di kamar 5. Langsung aja, ini dia ceritanya. Lu pernah nginep di penginapan tua yang walau murah tapi bikin bulu kuduk berdiri? Namanya Wisma Jati Asri. Bangunannya 2 lantai, temboknya kuning kusam, dan lokasinya agak masuk ke dalam gang. Siang hari masih kelihatan biasa aja, tapi begitu malam turun suasananya berubah. Aneh. Waktu itu gue lagi perjalanan sendiri ke kota kecil buat urusan kerjaan. Semua hotel penuh karena ada event daerah. Akhirnya pilihan jatuh ke Wisma Jati Asri, kamar nomor 5. Kamar itu kecil, ada kasur, ada meja kayu, dan 1 lemari tinggi di pojok, persis di sebelah jendela. Lemarinya model lama dan dari kayu jati. Warnanya udah mulai pudar. Anehnya, kunci lemari itu digantungin di luar dan ada secari kertas tempel di pegangan pintunya. Tulisannya cuma 1 kalimat. Jangan dibuka sampai jam 3 pagi. Gue kira itu cuma iseng gitu. Mungkin gimmick horor dari pemiliknya biar seru. Tapi pas gue tanya ke resepsionis, dia malah diam sebentar terus bilang, kalau gak penting-penting amat ikutin aja. Jam 1 lewat gue belum tidur. Lampu gue matiin tapi gak bisa pejam. Makin lama gue ngerasa kayak ada suara dari arah lemari itu. Bukan suara keras, kayak suara napas berat. Lalu sesuatu terdengar jatuh dalamnya. Duk, kayak bunyi buku atau benda berat gitu. Gue bangun, nyalain lampu. Lemari itu goyang-goyang dikit, kayaknya ada yang gerak di dalamnya. Gue udah mau kabur, tapi mata gue malah ngelirik ke kunci gantung. Tangan gue refleks maju nyentuh kunci itu. Nah, sekarang giliran lu jadi tokoh utama di cerita ini. Lu megang kuncinya sekarang. Kira-kira lu mau apa? A. Ikutin rasa penasaran dan buka lemari sekarang juga. B. Coba ikutin peringatan dan tunggu sampai jam 3 pagi. C. Keluar dari kamar dan cari orang atau petugas buat nemenin buka lemari. Kalau film horor sih biasanya bakalan ikutin rasa penasaran ya, terus buka lemarinya sekarang juga gitu. Tapi karena nih gue bisa milih dan gue bukan tokoh di real horor ini, kayaknya gue bakal pilih C. Pilihan menarik. Gue pilih C, keluar kamar dan cari orang atau petugas buat temenin buka lemari. Nah, kita lanjut ya. Tangan lu udah megang kunci, tapi naluri lu bilang jangan sendirian. Lu lepas lagi kuncinya, buru-buru buka pintu kamar dan lari ke arah lobi. Tapi lorong Wisma itu sepi banget. Lampu-lampunya remang dan kedap-kedip. Lu turun lewat tangga dan berharap ada resepsionis yang masih jaga. Sampai di bawah, ternyata meja resepsionisnya kosong. Tapi ada suara dari arah ruang belakang, suara TV nyala pelan. Lu jalan pelan ke arah sana, pintu sedikit terbuka dan dari celahnya lu lihat ada Pak Andri, resepsionis yang paruh baya, lagi nonton film lama hitam putih. Mukanya datar, gak berekspresi. Pak, dia gak noleh. Pak, boleh nemenin saya ke kamar sebentar? Masih gak ada respon.
Lu mulai merinding, tapi tiba-tiba dia ngomong pelan banget tanpa ngeliat lo. Udah jam berapa sekarang? Lu ngecek HP dan bilang, jam 2 kurang 10 pak. Dia langsung matiin TV-nya. Suasana mulai mendadak hening. Kalau gitu, kita harus buru-buru. Tanpa banyak tanya, dia langsung ambil senter dan jalan duluan ke tangga. Di sepanjang perjalanan ke kamar, dia diem aja. Nafasnya agak berat. Dan waktu di depan kamar nomor 5, dia berhenti. Senter dia sorot ke lantai terus bilang, apapun terjadi nanti, jangan pegang pintu itu sampai saya suruh, ngerti? Lu ngangguk. Pelan-pelan Pak Andri buka pintu kamar. Ruangannya masih seperti tadi. Lemari di pojok, berdiri membisu. Tapi sekarang pintunya sedikit terbuka. Padahal sebelumnya jelas-jelas masih tertutup rapat. Pak Andri jalan pelan dan senter dia arahkan ke sela pintu lemari. Dia mengeluarkan garam dan cermin kecil. Mulutnya mulai komat-kamit kayak baca sesuatu. Dan tiba-tiba, brak! Pintu lemari kebuka sendiri. Angin menyapu ruangan. Lampu kamar langsung mati total. Lu gak bisa lihat apa-apa selain senter Pak Andri yang goyang parah. Kayak tangan dia bergetar hebat. Dia teriak, jangan lihat matanya. Sekarang ganti. Oh, dia nanya. Sekarang ganti lu lagi. Di ruangan gelap itu lu dengar suara geraman pelan dan nafas sesuatu yang besar yang bukan manusia. Lu mau A. nutup mata dan tiarap di lantai. B. kabur keluar kamar ninggalin Pak Andri. C. ambil senter dan bantu Pak Andri hadapi apapun itu. Karena gue takut gelap, terus juga gue nggak tegaan orangnya. Kalau misalkan gue harus ngambil senter dan bantu Pak Andri untuk hadapin apapun itu, kayak gue nggak berani. Nutup mata dan tiarap di lantai kayaknya aneh banget ya kalau diadeganin gitu. Dan realistisnya sih kayaknya B ya, kabur keluar kamar ninggalin Pak Andri. Maaf Pak Andri, kita pilih B. Ceng ceng ceng. Oke, lu langsung mundur pelan. Tapi pas lu lihat bayangan besar itu mulai muncul dari dalam lemari, tinggi hitam, bentuknya gak jelas tapi kayak punya tangan panjang menjulur. Lu gak pikir 2 kali lagi, lu langsung balik badan dan lari keluar kamar. Suara Pak Andri teriak makin kecil, jangan. Tapi lu udah lari sejauh mungkin, ngelewatin lorong, turun tangga sampai keluar wisma. Dingin, sepi, udara kayak berhenti. Lu berdiri di jalan kecil depan wisma, ngos-ngosan sambil lihat balik ke bangunan tua itu. Gak ada suara, gak ada cahaya, tapi lu baru sadar gak ada rumah lain di sekitar. Anjir, gue merinding. Jadi tadi waktu lu datang sore-sore, gang ini masih rame. Sekarang semua gelap, kosong kayak lu tiba-tiba masuk ke dunia lain. Lu mau balik ke arah jalan besar, tapi gang itu kayak gak ada ujung. Lu jalan terus, tapi bangunan tua itu tetap di belakang lu. Sejauh apapun lu jalan, dan tiba-tiba, loh mas, suara dari samping ada ibu-ibu tua duduk di bangku bambu di bawah pohon besar. Dia ngeliatin lu dengan matanya tajam. Kamar 5 ya? Lu diem, gak sempet jawab, tapi dia senyum kecil. Senyum yang malah bikin merinding. Iya, gue merinding beneran ini. Dia bilang, udah ada 2 orang sebelumnya yang lari kayak mas. Gak ada yang bisa kabur dari kamar itu nak. Lu mulai jalan mundur, tapi dia bangkit pelan, jalan ke arah lo. Kalau mas ninggalin penjaganya sendirian, dia bakal diganti. Ganti posisi, ganti peran, dan sekarang giliran mas yang jaga pintunya. Seketika lu ngerasa pusing, pandangan lu kabur, dan waktu lu buka mata, lu udah ada di dalam kamar 5 lagi. Tapi kali ini
Lu yang berdiri di depan lemari sendirian. Tangan lu udah megang senter. Di sebelah lu ada kursi kosong, kursi tempat penjaga sebelumnya duduk. Dan dari dalam lemari lu dengar suara, gantian ya. Anjir, ini serem banget guys. Keren ChatGPT. Mungkin itu aja untuk cerita hari ini tentang kamar 5. Buat teman-teman yang ada rencana staycation dan dapat kamar nomor 5, hati-hati. Karena siapa tahu nasib buruk di depan kalian. Seperti cerita si ChatGPT ini. Oke, buat kalian yang suka misalkan gue bacain cerita dari ChatGPT kayak gini, boleh komen buat minta cerita selanjutnya. Kalau misalkan gak suka, komen bacain cerita thread lagi aja. Oke, gue pamit undur diri dan sampai jumpa.